Bank Indonesia. Jumpa lagi kita di podcast Museum BI bareng saya Sergia Rofika, di mana kali ini kita akan sharing terkait dengan rapat raksasa yang diadakan di lapangan IKADA. Apa itu? Masih ingatkah momen tersebut? Jadi pada waktu itu, tepatnya di tanggal 19 September 1945, di lapangan IKADA atau yang sekarang kita kenal Monas, terdapat 300.000 orang datang dan berkumpul di situ untuk menyuarakan semangat mereka dalam mempertahankan Indonesia ini gitu. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Mas Zainal di sini untuk kita sharing-sharing bareng. Halo Mas Zainal. Halo Mbak Pika, apa kabar? Wih, baik. Sehat ya Mas ya? Siap, sehat. Pastinya. Nah, Mas Zainal, terkait yang saya sampaikan tadi terkait dengan rapat raksasa di lapangan IKADA itu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi momen itu terjadi? Iya. Oke, kalau kita melihat atau mendengar ya podcast di sebelumnya, setelah kemerdekaan itu memang kita itu sebetulnya sedang dalam kondisi akan diambil alih oleh sekutu yang ada Belandanya juga ingin kembali mengambil Indonesia ya. Namun pada waktu itu akhirnya tanggal 8 September ada 7 serdadu sekutu ya mendarat di lapangan Kemayoran pakai parasut gitu ya. Dia tujuannya itu untuk mengecek suasana nih kondisi Indonesia ya. Nah, kayak gimana nih Jepang benar-benar menjaga status quo enggak untuk menyambut peralihan ke sekutu gitu. Kemudian seminggu setelahnya itu datang lagi sekutu di kapal sekutu di di pelabuhan Tanjung Priok. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dari para pemuda gitu ya. Ini tidak boleh didiamkan, kalau begitu terus bisa jadi Indonesia dicaplok lagi gitu loh oleh sekutu atau Belanda yang ingin mengambil alih lagi. Nah, akhirnya para pemuda tanggal 15 itu mengumpul. Ada pemuda Menteng 31 yang sekarang jadi Gedung Juang, ada pemuda Perapatan 10. Pemuda Perapatan 10 itu adalah mahasiswa kedokteran ya. Kemudian ada Cikini 71 dan ada juga pemuda di Kebon Sirih 80. Mereka kemudian membuat satu pertemuan untuk membuat semacam kegiatan massal ya untuk mempertahankan dan menggelorakan kembali semangat kemerdekaan gitu. Karena pada waktu itu setelah proklamasi tanggal 17 itu belum ada perubahan yang signifikan yang terlihat oleh para pemuda. Ditambah lagi kedatangan sekutu yang lagi survei ngelihat kondisi Indonesia nih, itu makin jengkel gitu dan makin khawatir dari para pemuda. Akhirnya dengan rapat kesana sini ditetapkanlah akan diadakannya rapat raksasa atau rapat akbar atau rapat besar di lapangan IKADA di yang sekarang kawasan Monas. Nah, lapangan IKADA itu singkatan Ikatan Atletik Jakarta gitu ya, IKADA. Nah, karena dulu di situ markasnya. Nah, untuk lapangan IKADA sendiri sejarahnya itu dulu itu pada masa-masa abad ke tahun 1800-an lah atau sebelumnya itu berupa lapangan rumput yang luas gitu dengan pohon rimbun-rimbun, dengan kita bisa ngelihat view Gunung Salak dan segala macam. Itu tempat makan rumput untuk kerbau-kerbau gitu. Jadi makanya disebut lapangan kerbau awal-awalnya. Terus kemudian setelah Dendel memindahkan ibu kotanya ke daerah Menteng, Gambir dan kawasan Istana Merdeka itu, akhirnya itu lapangan kerbau itu diganti menjadi lapangan untuk latihan militer gitu ya. Setelah Inggris kemudian masuk juga dirubah lagi namanya menjadi lapangan raja gitu ya. Lalu menjadi lapangan IKADA itu ketika Jepang di zaman Jepang itu menjadi lapangan IKADA. Baru kemudian tahun 1962-an dibongkar dan oleh Soekarno disebut lapangan Merdeka yang kemudian menjadi lapangan Monas saat ini. Tapi rakyat pada masa itu nyebutnya lapangan Gambir gitu ya. Itulah yang kemudian melatar belakangi para pemuda untuk membuat satu pertemuan besar agar semangat untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidak padam gitu, agar mesinnya tetap hangat gitu, mesin revolusinya gitu ya. Nah, akhirnya mereka membuat rapat-rapat, awalnya mau dilaksanakan tanggal 17 September, tapi karena persiapannya mepet menjadi mundur jadi tanggal 19 September gitu ya, 1945. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya menempel poster-poster, masuk ke gang-gang, ke rakyat gitu ya, untuk mengagitasi, menyebarkan informasi tentang kegiatan rapat akbar tadi. Nah, akhirnya aksi-aksi mereka itu kecium oleh tentara Jepang yang masih menjaga
status quo-nya untuk peralihan ke sekutu tadi. Nah, pada tanggal 18-nya, makanya Jepang itu kemudian menerbitkan maklumat untuk melarang kegiatan tersebut. Mereka kemudian warawiri dengan mobil patroli mengumumkan untuk pelarangan adanya kegiatan tersebut. Tapi yang namanya pemuda, rakyat juga sudah teryakinkan dan ingin mempertahankan kemerdekaan, semangat revolusi yang begitu besar ya, mereka melawan saja gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu tanggal 19 September 1945, dari pagi itu rakyat sudah berbondong-bondong menuju ke lapangan Ikada gitu ya, dengan membawa poster bendera merah putih, yel-yel merdeka gitu, bahkan ada membawa senjata keris, bambu runcing, batu dan seterusnya gitu ya, rame gitu. Dan banyakan pakai menggunakan kereta di stasiun Gambir pada turunnya di situ, dan akhirnya menuju ke lapangan Ikada. Jadi latar belakangnya itu. Yang kedua, di samping ingin mempertahankan tadi ya, yang kedua adalah karena masih banyak yang belum tahu bahwa Indonesia sudah merdeka gitu. Jadi dengan adanya pertemuan itu, nanti akan dari mulut ke mulut akan tersebar lagi bahwa Indonesia itu benar-benar udah merdeka begitu. Itu aja mungkin barangkali yang menjadi latar belakang pemuda dan rakyat mengadakan pertemuan tersebut. Baik Mas Zainal, terkait yang Mas Zainal sampaikan tadi bahwa antusiasme masyarakat pada waktu itu sangat tinggi untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, tentunya dari tentara Jepang. Nah, bagaimana sih Mas suasana pada waktu itu, dan juga adakah masyarakat dari luar Jakarta yang datang ke sini untuk mengikuti rapat raksasa tersebut? Iya, jadi bahwa rakyat itu tanggal 19 September itu sudah berbondong-bondong menuju lapangan Ikada ya. Dia menggunakan kereta kebanyakan dan berhenti di stasiun Gambir dan tinggal nyebrang ya ke lapangan Monas sekarang. Itu dengan begitu banyak orang, tentara Jepang yang berjaga-jaga juga tidak berdaya sebetulnya. Apalagi di sana euforia, semangat revolusi kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari rakyat itu begitu tinggi. Sehingga sekali mereka bentrok itu bisa menjadi lautan darah dari lautan manusia tadi. Ini juga seperti yang dikutip dari pernyataan salah satu tentara Jepang yang di buku kecil yang saya lupa judulnya itu, dia menggambarkan suasana itu. Dia bahwa kalau mereka terlalu keras ke mereka, maka akan terjadi kekacauan dan pertumpahan darah. Mereka juga jumlahnya sedikit. Nah, jadi mereka itu membawa banyak sekali atribut, yel-yel, bendera merah putih, slogannya adalah merdeka atau mati gitu ya. Dan di saat yang bersamaan pula, Soekarno itu sedang rapat kabinet ya, bersama dengan anggota KNIP. Dan di rapat itu terjadi perdebatan, salah satu perdebatannya adalah Soekarno-Hatta perlu datang nggak ke lapangan Ikada untuk menghadiri rapat raksasa tersebut. Nah, di samping itu para pemuda kan dibagi tugas nih. Ada kelompok pemuda yang bertugas untuk melobi Soekarno-Hatta untuk datang. Ya. Yang kedua adalah merorganisasi massa yang ada di lapangan Ikada, gitu ya. Jadi rapat kabinet yang mulai jam 9 sampai jam 16 atau jam 4 sore itu kemudian di satu sisi yang lain rakyat menunggu gitu untuk menjaga massa tetap semangat dan antusias, maka tokoh-tokoh yang lain ngisi, kayak misalnya wali kota Jakarta, dulu namanya wali kota bukan gubernur ya, misalnya Suwiryo, kemudian ada ketua KNIP daerah Muhammad Rum, membangkitkan semangat gitu massa. Nah, di seberang yang lain rapat kabinet akhirnya Soekarno bilang, saya akan hadir di lapangan Ikada, terserah bapak-bapak ibu-ibu mau ikut saya atau tidak, karena rakyat harus ditenangkan dan harus disambut keberadaan mereka dari pagi itu. Intinya seperti itu. Nah, Soekarno akhirnya dikawal oleh para pemuda. Ada Daan Yahya di sana yang mengawal. Ada Mupreni Mukmin di sana dari BKR, Badan Keamanan Rakyat. Dan beberapa yang lain kemudian, termasuk Subianto, kemudian mengawal dengan dua mobil ya. Dan akhirnya sampai kemudian mendekati lapangan Ikada, tapi kemudian dihalangi oleh ofisir Jepang tadi. Tentara Jepang bilang, Anda mau ngapain, intinya bahasa kita aja ya. Anda mau ngapain ke lapangan Ikada, mau ngapain? Gitu. Terus Soekarno bilang, saya ingin menegaskan kembali bahwa rakyat ingin menyambut kemerdekaan dan kita sudah memerdekakan, oleh karena itu saya akan datang sekaligus untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya seperti itu. Dan akhirnya setelah perdebatan, ini bisa dilihat di berbagai video arsip banyak lah.
tentang kejadian itu, dan akhirnya Soekarno dengan dikawal oleh Reni Mukmin yang orang Betawi ini, BKR, sambil menuju podium akhirnya ceramah hanya 5 menit, bahkan kurang ceramahnya Soekarno itu. Disambut dengan gelora massa, bahwa Soekarno bilang bahwa seperti yang sudah kita ketahui bahwa kemerdekaan sudah kita buat, sudah kita lakukan. Selanjutnya tidak akan pernah kita mundur sepatah kata pun untuk menggagalkan atau mengundurkan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita harus kita pertahankan. Oleh karena itu, tunggu perintah kami selanjutnya. Sambil menunggu perintah kami selanjutnya, kita mohon semuanya untuk pulang dengan tertib, tenang. Hanya kurang dari 5 menit Soekarno berpidato gitu ya. Dan akhirnya setelah itu para rakyat pulang gitu loh. Dan perlu diketahui juga bahwa tanggal 19 September nun jauh di sana di Surabaya juga terjadi peristiwa yang heroik, yaitu perobekan bendera Belanda yang birunya, warna birunya di Hotel Yamato. Jadi kejadiannya begini, tanggal 19 itu juga. Jadi Belanda dan beberapa sekutu itu datang ke Surabaya, nginep di Hotel Yamato yang sekarang Hotel Majapahit. Mereka tidak izin dulu ke residenan Surabaya, namanya Sudirman, bukan Sudirman Jenderal Sudirman ya. Mereka nginap, setelah menguasai Hotel Yamato, mereka mau mengibarkan bendera Belanda, mengibarkan bendera Belanda, dan itu dilihat oleh rakyat di Surabaya. Akhirnya residen Surabaya datang untuk berunding supaya bendera itu diturunkan. Pimpinannya Ploegman kalau nggak salah namanya, nggak setuju, akhirnya mengusir si residen Surabaya, Pak Sudirman tadi, sampai kemudian menodongkan senjata, pistol. Tapi kemudian pemuda yang lain, kalau nggak salah namanya Haryono, menangkis pistol itu dan kemudian merangsek masuk, dan pemuda yang lain Sidik mencekik Ploegman itu yang pimpinan Belanda yang tadi. Dan akhirnya para pemuda itu merangsek naik ke atas, kemudian Haryono dan Kusno merobek bendera Belanda yang tadinya merah, putih, biru, dan birunya dirobek akhirnya menjadi bendera merah putih. Dan itu banyak sekali di bawah hotel itu yang menyaksikan rakyat menyemut gitu ya. Dan Belanda pada saat itu nggak mau menurunkan, kenapa? Karena dia tidak mengakui keberadaan Indonesia. Karena buat mereka setelah Jepang kalah, sekutu menguasai Indonesia, dan sekutu sudah menyerahkan kembali ke Nika atau Belanda untuk menguasai Indonesia gitu. Nah itu jadi tanggal 19 itu di lapangan Ikada dan di Surabaya menjadi peristiwa yang bersejarah, yang kemudian membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat. Ini seperti suasananya begitu mencekam, heroik, dan rakyat itu rindu dengan pemimpinnya Soekarno-Hatta dan kawan-kawan gitu, ingin menyaksikan dan merasakan lebih dekat semangat kemerdekaan Indonesia. Intinya seperti itu. Nah, sahabat Museum BI, bisa kita dengar bersama tadi, dan juga bisa kita bayangkan bahwa suasana waktu itu tuh sangat mencekam, heroik, dan juga terlihat bahwa rasa nasionalisme masyarakat Indonesia pada saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya, menegaskan juga ini seperti gayung bersambut ya, seperti pemimpin dan juga masyarakat itu terlihat bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu. Lalu apa sih Mas yang bisa kita petik terkait dengan masa kini, di mana masyarakat bisa meningkatkan rasa nasionalismenya untuk Indonesia agar semakin maju dan lebih maju lagi? Apa yang bisa kita petik bersama, Mas? Yang pertama yang harus kita lihat dari peristiwa itu adalah dalam konteks sejarah dulu ya, bahwa ini rakyat yang begitu rupa ya, semangat, lautan massa, dan pemimpin hadir dalam satu tempat itu untuk menegaskan kembali dan memberitahu dunia bahwa Indonesia sudah merdeka loh gitu. Sekutu masuk sini jangan macam-macam, rakyat akan mempertahankan kemerdekaan loh gitu. Makanya kan setelah itu terjadilah perlawanan-perlawanan di daerah, termasuk kemudian 10 November di Surabaya dan lain-lain. Nah itu terjadi ketika sekutu benar-benar datang untuk mengambil alih dan untuk dikasihkan lagi ke Belanda seperti niatnya itu pada bulan Oktober itu. Nah perlawanan di daerah terjadi. Itulah kemudian semangat-semangat revolusi itu yang kemudian menyebar, menular ke seluruh rakyat penjuru Nusantara gitu ya. Yang akhirnya kemudian kehadiran sekutu Belanda ingin menguasai kemudian dihalau gitu. Yang kedua adalah
bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan itu ternyata mereka bertaruh nyawa loh. Mereka juga mengorbankan waktu, tenaga yang begitu panjang. Oleh karena itulah kemerdekaan yang mereka momentumnya dapat gitu, ketika di Indonesia kosong mereka kemudian memproklamirkan kemerdekaan, itu momentum yang cantik yang harus dijaga oleh pemuda masa itu, rakyat masa itu, yang kemudian harus dilanjutkan oleh generasi kita saat ini untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak kontribusi untuk mengharumkan nama bangsa, kemudian berkarya dengan konteks kita masing-masing, keahlian kita masing-masing, baik di sosial media ataupun apapun yang kemudian bisa membawa kemajuan bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Dan yang ketiga, harus diketahui loh bahwa orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan itu dulu itu harus berpikir ya, bagaimana dengan alat seadanya terbatas harus menyebarkan kemerdekaan itu ke seluruh Nusantara. Coba bayangkan, rapat IKADA aja yang sudah sebulan lebih, 2 hari, itu masih banyak rakyat yang belum dengar bahwa Indonesia sudah merdeka, sudah diproklamasikan. Nah, akhirnya setelah rapat IKADA itu, pemerintah kemudian membentuk satuan tugas lah, katakanlah begitu ya, menunjuk Raden Said Sukanto yang pernah menjadi Kapolri untuk merekrut para pemuda untuk menjadi kurir kemerdekaan, untuk menyebarkan pesan dan informasi kemerdekaan ke seluruh wilayah Nusantara ya. Mereka tuh rata-rata umurnya belasan tahun, 15 tahun, 17 tahun. Mereka disebar untuk menyebarkan brosur dan menginformasikan Indonesia sudah merdeka. Nah, itulah yang harus kita hargai gitu, perjuangan-perjuangan seperti itu, dengan tidak kemudian menyia-nyiakan kemerdekaan yang sudah kita nikmati sekarang ini, yaitu dengan kontribusi terbaik kita. Itu saja paling bisa kita petik. Ya, terima kasih Mas Zainal untuk sharing-sharing serunya hari ini. Dan sahabat Museum BI, kita tetap bisa bersama-sama, bergotong royong dan juga bekerja sama untuk membuat Indonesia lebih dan lebih baik lagi. Mulai dari diri sendiri untuk bisa turut berkontribusi bagi Indonesia. Mulai dari kita sendiri. Nah, Mas Zainal, seru banget kita bisa ngobrol-ngobrol kali ini, membahas tentang momen setelah Indonesia merdeka. Dan sahabat Museum BI, podcast tidak berhenti di sini karena podcast akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa pantau terus YouTube-nya dan juga Spotify Museum Bank Indonesia agar bisa update terus informasi-informasi seru terkait dengan sejarah dan tentunya Bank Indonesia serta Museum BI. Terima kasih sahabat Museum BI semua. Kita pamit. Terima kasih Mas Zainal dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.